Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari kelas PTIKF. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan komputer. Keamanan komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak perusahaan dalam menjalankan manajemen sistem informasinya atau bisnisnya menggunakan jaringan internet. Selain cepat, tetapi juga murah, karena perusahaan tidak perlu membangun infrastruktur yang besar yang akan menghabiskan dana tersendiri. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya komputer saat ini. Selain itu, makin meningkatnya para pengguna dengan sumber daya manusia yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki, sehingga keamanan data yang akan menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Keamanan komputer menjadi penting karena ini terkait dengan privasi, integrity, authentication, dan confidence dan availability. Beberapa ancaman komputer adalah virus, worm, trojan, dan lain-lain. Masing-masingnya memiliki cara untuk mencuri data bahkan merusak sistem komputer yang ada. Pengertian sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari risiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh brainware atau manusia. Dan jika ketiga kata ini dirangkaikan, maka akan memiliki arti suatu sistem yang mengkondisikan komputer terhindar dari berbagai risiko. Selain itu, sistem keamanan komputer bisa juga berarti suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat. Yang pertama yaitu meningkatnya pengguna komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang ada pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Ketiga, banyak software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa didownload secara gratis. 4. Meningkatnya kemampuan penggunaan komputer dan internet. 5. Desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara SDM terbatas. Yang keenam, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Yang ketujuh, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Yang kedelapan, meningkatkan aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Yang kesembilan yaitu banyak software yang mempunyai kelemahan atau bug. Ada beberapa hal yang bisa menjawab diperlakukannya pengamanan sistem komputer, antara lain yaitu yang pertama, menghindari risiko penyusupan. Harus dipastikan bahwa sistem tidak ada penyusup yang bisa membaca, menulis, dan menjalankan program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem. Yang kedua yaitu mengurangi risiko ancaman. Hal ini biasa berlaku di institusi perusahaan swasta. Yang ketiga yaitu melindungi sistem dari kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diinginkan bagi orang lain yang tidak berhak. Melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam keamanan sistem. Yang pertama yaitu keamanan eksternal atau external security yang berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang kedua yaitu keamanan interface pemakai yang berkaitan dengan identifikasi pemakaian sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga yaitu keamanan internal yang berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Selanjutnya yaitu masalah penting tentang keamanan. Yang pertama yaitu kehilangan data atau lost data yang disebabkan karena bencana, contohnya kebanjiran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, tikus, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, contohnya ketidakberfungsian proses disk atau tape yang tidak terbaca atau kesalahan komunikasi. Yang ketiga yaitu kesalahan atau kelalaian manusia seperti kesalahan pemasukan data, memasukkan tape atau disk yang salah, kehilangan disk atau tape. Yang kedua yaitu penyusup intruder. Penyusup pasif yaitu yang membaca data yang tidak terotoritas. Yang B, penyusup aktif yaitu mengubah data yang tidak terotorisasi. Nah, keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu privasi, confidentiality, integrity, autentikasi, non-repudiation, dan availability. Yang pertama yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan di dalam sudut pandang keamanan adalah menunjukkan bahwa tidak satupun yang dapat data kecuali yang berhak. Kerahasiaan biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Yang kedua yaitu keutuhan atau integrity. Keutuhan berkaitan dengan konsistensi informasi yang terdapat pada data yang ada pada jaringan komputer, di mana modifikasi ataupun perusahaan data yang mengakibatkan ketidaktahuan data ditimbulkan oleh malicious code atau virus atau worm. Yang ketiga yaitu keaslian atau authentication. Keaslian layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak yang berkomunikasi maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan atau data origin. Yang keempat, tidak ada penyangkalan atau non-repudiation. Tidak ada penyangkalan berkaitan dengan menjaga penggunaan atau pemilik data, tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab apa yang telah terjadi pada data tersebut. Availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika diperlukan. Suatu server yang diserang hingga mati akan membuat pengguna tidak dapat mengakses informasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu jenis serangan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadinya dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu keamanan fisik. Ya, keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruangan server, peralatan penunjang sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Yang kedua yaitu keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Yang ketiga yaitu keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Yang keempat yaitu keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Serangan terhadap keamanan sebuah sistem informasi jaringan komputer memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu interruption atau melumpuhkan layanan atau server sehingga sistem menjadi rusak. Serangan ditunjukkan untuk menyerang availability sebuah sistem. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan dari sistem. Yang kedua yaitu interception. Tujuan mendapatkan informasi yang sifatnya pribadi dan tidak boleh dibaca oleh orang lain tanpa seizin pemilik data. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan. Yang ketiga yaitu modification. Tujuan ini tidak hanya untuk melumpuhkan layanan, tetapi juga memodifikasi data atau informasi yang dikirim sebelum data tersebut sampai di tujuan. Misal ketika orang berhasil masuk ke halaman situs tertentu, kemudian mengganti halaman dengan yang lain atau device. Yang keempat yaitu fabrication. Serangan ini dilakukan dengan menyisipkan objek-objek palsu ke dalam sistem. Contohnya yaitu memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Selanjutnya yaitu keamanan informasi atau data. Keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data dalam jaringan komputer. Seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar
data tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman-ancaman keamanan data tersebut yaitu yang pertama yaitu kebocoran leakage atau pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua yaitu tampering, pengubahan informasi yang tidak legal ataupun sepengetahuan dari pihak penerima. Yang ketiga yaitu perusakan atau vandalisme. Vandalis adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Nah, beberapa metode melakukan penyerangan untuk mendapatkan informasi tersebut yang dilakukan antara lain. Yang pertama yaitu eavesdropping atau mendapatkan duplikasi pesan atau informasi tanpa seizin orang yang berhak menerima informasi tersebut. Mendapatkan pesan atau informasi selama ditransmisikan. Yang kedua itu masquerading, mengirim atau menerima informasi menggunakan identitas lain tanpa seizin dari orang yang berhak menerima informasi tersebut. Yang ketiga yaitu message tampering, menangkap informasi dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Teknik yang digunakan disebut man in the middle attack, yaitu bentuk message tampering dengan menangkap informasi atau pesan pertama pada pertukaran kunci sandi pada pembentukan suatu saluran yang aman. Yang keempat yaitu replaying, yang itu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima yaitu denial of service, memanjiri saluran dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Sebagai contohnya adalah distributed denial of service atau DDoS yang mengakibatkan beberapa situs internet tidak bisa diakses. Nah, ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer antara lain yaitu pertama virus, yang kedua email virus, yang ketiga internet worms, keempat spam, yang kelima trojan horse, yang keenam spyware, yang ketujuh serangan brute force, yang kedelapan sniffing, yang kesembilan finger, yang kesepuluh password cracking, dan yang kesebelas adalah spoofing. Nah, langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama yaitu aset atau perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua yaitu analisa risiko, identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Yang ketiga yaitu perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem baik PC ataupun yang terkoneksi dengan jaringan. Yang keempat adalah alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Yang kelima yaitu prioritas atau perlindungan PC secara menyeluruh. Selanjutnya adalah mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yang pertama yaitu desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Yang kedua yaitu aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga yaitu manajemen. Pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti standar operating procedure atau SOP dan security policy haruslah diterapkan di samping memikirkan hal teknologinya. Yang keempat yaitu manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Yang pertama yaitu gunakan software antivirus. Yang kedua blok file yang sering mengandung virus. Yang ketiga blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Yang keempat pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT dari unit kerja masing-masing. Yang kelima mendaftar ke layanan alat email. Yang keenam menggunakan firewall untuk koneksi ke internet.
Yang ketujuh, up to date dengan software patch. Yang kedelapan, backup data secara reguler. Yang kesembilan, hindari booting dari floppy disk. Yang ke-10, terapkan kebijaksanaan sistem keamanan komputer pengguna. Selanjutnya yaitu kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama yaitu jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Yang kedua itu jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Yang ketiga, jangan install game atau screen saver yang bukan asli dari OS. Yang keempat, kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Yang kelima, simpan file dokumen dalam format archive atau text format, bukan doc. Yang keenam, selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Yang ketujuh, teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. Yang kedelapan, kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.